Horas menegut, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya yang tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, why? Mengapa tidak ada penghukuman? Firman Tuhan menjawab firman Tuhan. Itu ada tertulis dalam ayat 2. Inilah sebabnya. Apa itu? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Wah, betapa bangganya kita. Ya, dalam roh kita bebas dari hukum dosa, hukum maut, hukum kebinasaan, hukum kematian yang kekal. Betapa gembiranya kita. Karena itu, pertanyaannya sekaligus pesan kepada kita semua, hiduplah oleh roh. Apa sih manfaatnya hidup dalam roh? Yaitu pertama, hidup kita menjadi riang, gembira, sukacita. Seperti Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Kalau sampai 2 kali berarti betapa penting dan harus kita ingat. Dengan sukacita, dengan hati yang gembira, maka segala pekerjaan yang kita kerjakan, kita menjadi sejiwa, sehati dengan pekerjaan kita. Tentu menjadi berkat bagi kita dan semua orang. Itulah yang pertama, supaya kita senantiasa hidup dengan riang, gembira, sukacita. Karena roh yang bekerja, roh yang menolong kita. Yang kedua, orang yang senantiasa hidup dalam roh, dia juga mengakui otoritas kuasa Allah. Dengan kita mengingat kuasa Tuhan, kita sadar kita adalah manusia yang terbatas, Dia yang tidak terbatas. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah seperti dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Betapa hebatnya orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang memberi suatu kekuatan yang baru dalam kehidupan kita dan terus kita diperbaharui. Yang ketiga, apa sih manfaatnya kalau hidup kita dipimpin oleh Roh? Maka di situ ada harapan. Dengan ada harapan, maka inilah kesimpulannya. Di mana ada asa, ya di situ tidak ada putus asa. Selalu dia berharap kepada siapa? Bukan kepada dunia, tetapi kepada Tuhan, sumber pengharapan itu. Seperti dikatakan Roma pasal 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oh, luar biasa firman Tuhan hari ini. Teruslah kita berkarya, bekerja, membuat yang baik bahkan terbaik bagi Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat. Itulah hidup oleh Roh. Kita jadi riang, kita mengakui otoritas Tuhan, dan kita selalu hidup dalam pengharapan. Biarlah melalui Roh Kudus kita tetap sadar kita adalah orang-orang yang dimerdekakan Tuhan, dimerdekakan untuk bebas berbuat yang baik untuk Tuhan dan sesama kita. Tuhan berkati kita semuanya. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetaplah setia sampai Maranatha. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Firman-Mu luar biasa.
Engkau ingatkan Tuhan bahwa hanya hidup yang dipimpin Roh Kudus, maka kami menjadi riang gembira, sukacita melakukan semua pekerjaan kami dan perbuatan kami juga menjadi berkat bagi semua orang. Dengan kami dipimpin oleh Roh Kudus, maka kami juga Tuhan mengakui otoritas kuasa-Mu yang tak terhingga tak terbatas, sehingga kami mengakui Engkaulah Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Biarlah Tuhan kami tetap rendah hati di dalam segala perkara kehidupan kami. Dengan kami dipimpin oleh Roh, maka kami selalu berharap kepadamu. Di mana ada asa, di situ tidak ada putus asa. Tetap kami semangat menjalani, melangkah ke depan, sehingga kami tetap di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan kami Tuhan betapa senang, betapa gembiranya, karena Engkau ada di depan kami. Engkaulah Tuhan yang menjadi pemimpin agung kehidupan kami, dan kami hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.